Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mansur dari program studi Tasawuf Psikoterapi kelas 4A dengan NIM 18603331002 yang pada kesempatan kali ini sedang menjalankan UAS dari mata kuliah konseling sufistik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait definisi konseling sufistik, ruang lingkup, khazanah keilmuan, dan pandangan konseling sufistik ke depannya. Dimulai dari definisinya terlebih dahulu. Konseling sufistik adalah pendekatan konseling yang berakar dari nilai-nilai, prinsip, dan praktik dalam tasawuf atau sufisme yang bertujuan untuk membantu individu menemukan kedamaian batin, kesadaran spiritual, dan makna hidup melalui pendekatan rohani. Konseling ini memadukan metode psikologis modern dengan ajaran-ajaran sufistik seperti muhasabah, tazkiyatun nafas, dan ma'rifatullah. Kedua, yakni ruang lingkup konseling sufistik. Konseling sufistik ini mencakup masalah spiritual dan eksistensial seperti kegelisahan hidup, kehilangan makna, depresi eksistensial, dan keraguan iman. Yang kedua, yakni krisis kejiwaan, termasuk stres, trauma, gangguan kecemasan, atau kesedihan mendalam yang ditangani melalui pendekatan kontemplatif dan keheningan hati. Kemudian ada pengembangan diri dan jiwa, seperti peningkatan kesadaran diri, latihan keikhlasan, sabar, syukur, dan zuhud dalam menjalani kehidupan. Kemudian ada khazanah keilmuan konseling sufistik. Konseling sufistik memiliki landasan filosofis dan praktis yang kaya, antara lain konsep jiwa dalam tasawuf seperti nafas, kolbun, ruh, dan sir atau rahasia spiritual, serta tingkatan-tingkatan jiwa, yakni nafsu ammarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah. Kemudian ada beberapa ajaran tokoh-tokoh sufi seperti Al-Ghazali, Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, dan tokoh lokal seperti Hamzah Fansuri dan Kiai Haji Sahal Mahfud yang menekankan hubungan antara spiritualitas dan kehidupan sosial. Kemudian ada praktik sufistik seperti zikir, muraqabah, kholwat, dan tafakkur yang membantu klien mencapai ketenangan batin. Kemudian ada nilai-nilai inti seperti mahabbah, fana, dan ikhlas sebagai dasar pembentukan kepribadian yang tangguh dan spiritual. Kemudian masuk pada pembahasan pandangan konseling sufistik ke depannya. Konseling sufistik ke depannya akan masuk dalam integrasi dengan psikologi modern. Nah, konseling sufistik memiliki potensi besar untuk diintegrasikan dengan pendekatan psikologi humanistik, eksistensial, dan transpersonal dalam menjawab krisis makna hidup dan spiritualitas modern. Kemudian ada alternatif holistik dalam kesehatan mental. Di tengah meningkatnya gangguan mental yang tak hanya bersifat psikis tetapi juga spiritual, konseling sufistik menjadi pendekatan alternatif yang mengatasi akar masalah secara lebih dalam. Kemudian ada penguatan kesehatan mental Islami. Konseling sufistik bisa memperkaya wacana dan praktik kesehatan mental dalam trauma bencana dalam masyarakat muslim dengan pendekatan yang sesuai dengan nilai dan keyakinan mereka. Kemudian konseling komunitas dan sosial. Nah, dapat diterapkan dalam pembinaan masyarakat, rehabilitasi pecandu, pemulihan trauma bencana, atau pembinaan narapidana dengan menekankan nilai taubat, harapan, dan cinta kasih ilahi. Kesimpulannya, konseling sufistik bukan sekedar terapi, tetapi jalan menuju penyembuhan batin dan kedekatan dengan Tuhan.
Ia berakar pada khazanah tasawuf klasik, namun tetap relevan untuk menjawab kebutuhan spiritual manusia modern. Dengan pendekatan yang lembut, reflektif, dan transformatif, konseling sofistik dapat menjadi model konseling alami yang menyeluruh dan menyentuh sisi terdalam jiwa manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.